terima aja kalau hasil tim kalian buruk tuh nggak usah iri. Ada satu tim ngelawan Wolves 1-1, buset, katanya mau juara. Oke, halo guys, balik lagi di konten Only Gunners. Selamat tahun baru pertama buat teman-teman Gunners, khususnya di 2026 ini. Untuk fans-fans tim lain, saya tidak mengucapkan selamat. Bodoh amat, kalian mau klubnya kayak gimana, yang penting yang paling harus selamat adalah fans-fansnya Arsenal dengan hasil yang baik terus di 2026 ini, sehingga ambisi kita menjadi juara semakin dekat ya guys ya. Jadi gue gak akan banyak intro di video pertama di tahun 2026 ini. Kita langsung aja bahas matchday ke-19, which is sebetulnya terjadinya tanggal 30 kemarin ya, tapi gue baru upload videonya sekarang, yaitu pertandingan revenge alias pertandingan balas dendam antara Arsenal FC melawan Aston Villa di Emirates Stadium. Bagaimana jalannya pertandingan? Mari kita langsung gaspol. Oke. Di matchday ini Arsenal menurut gue bermain luar biasa keren sih, terutama secara historikal di 4-5 tahun terakhir melawan Aston Villa ya, ketika Unai Emery megang Aston Villa yang emang bahkan Villa sempat ke Liga Champions musim lalu, sempat ke perempat final Liga Champions juga gitu loh. Kekuatan Aston Villa di bawah Emery gue nggak bisa anggap remeh gitu. Arsenal aja bahkan susah menang di 2-3 tahun terakhir, bahkan back to back di satu musim tuh kalah terus sama Aston Villa, musim kemarin termasuk juga gitu loh. Bahkan di musim ini ketika paruh pertama Arsenal kalah duluan 1-2 di Villa Park melawan Aston Villa, dan gua sebagai Gunners ya menganggap Aston Villa salah satu momok yang menyebalkan gitu dan berbahaya, termasuk di matchday ke-19 ini sih. Tapi ternyata yang terjadi di lapangan adalah di luar dugaan. Gue yakin Arsenal menang, tapi ngelihat skor yang terjadi, yang teman-teman semua nonton juga sangat tidak menyangka ternyata Arsenal berpesta pora dengan menang 4-1 atas Aston Villa di Emirates Stadium. Beberapa pemain yang di episode Only Gunner sebelumnya gue khawatirkan gitu loh, dan banyak gue mengeluh gitu, balik lagi. Timber main lagi, terus duet back yang sudah lama ditunggu-tunggu Saliba dan Gabriel main. Di kiri Miles Lewis-Kelly main. Bukan Saliba yang tadi malam lawan Aston Villa tuh, intinya pertama Gabriel sama siapa namanya? Gabriel sama Saliba sama Hincapié dulu pertama, terus Lewis-Kelly, terus kemudian di tengahnya adalah Zubimendi, Merino dan Odegaard, yang justru gua khawatirkan terjadi kan. Rice tiba-tiba cedera, tidak bisa masuk setelah main dengan spektakuler sebagai bek kanan sebelumnya. Di depan Leandro Trossard, Victor Gyökeres dan Bukayo Saka. Gua bahkan ada jargon atau ucapan yang santer di Twitter ya. Salah satunya adalah mungkin posisi bek kanan tuh di Arsenal tuh terkutuk gitu loh dari zaman Ben White tiba-tiba cedera, beli Jurgen Timber belum main satu musim udah cedera ACL, di absen 1 tahun gitu loh. Terus Tomiyasu dibeli juga, Tomiyasu cedera panjang nggak sembuh-sembuh. Sekarang musim ini Ben White cedera panjang, baru main 2-3 kali cedera lagi. Kemarin Timber sempet nggak main karena nggak fit. Terus Declan Rice yang posisi aslinya gelandang dimainin sekali sebagai bek kanan langsung cedera, nggak bisa main. Jadi gue kayak bingung banget gitu loh, anjir ini harus gimana gitu kan. Di posisi back kiri relatif aman sih, Calafiori doang mungkin nggak fit, tapi Lewis-Kelly oke. Hincapié juga bisa main di posisi sana gitu. Jadinya karena Rice cedera, Merino inti di tengah, Zubimendi dan Odegaard. Gua sih tadinya berharapnya
yang dimainin tuh bukan si Merino. Sebetulnya gue lebih berharap Norgard yang main sebagai jangkar ya, tapi ternyata Arteta punya pertimbangan lain. Di depan Trossard emang lagi gacor, gue harus akuin. Gyökeres dan Saka. Mungkin yang perlu di highlight adalah kebanyakan orang gak karena statusnya memang pas masuk Arsenal juga udah bukan bintang muda gitu ya, terus udah gitu ya dia udah cukup berumur Trossard. Dan Trossard tuh low profile, termasuk low profile di media sosial dimanapun gitu, dan tidak mendapat banyak perhatian dari media. Tapi sebenarnya gua termasuk fansnya Trossard yang gua udah bilang berkali-kali, Trossard tuh pemain paling clutch di Arsenal. Terbukti bahkan dari gol GA-nya Trossard tuh paling banyak di Arsenal musim ini gitu loh, dan atas partisipasinya itu jarang cedera pula gitu kan. Jadi kalau ada yang bilang Trossard dijual sih menurut gua enggak. Kalaupun Arsenal mendatangkan sayap kiri dengan kualitas yang lebih baik dan lebih mudah dari Trossard, paling enggak Trossard tetap nggak boleh dijual menurut gua pribadi ya, karena signifikan banget gitu peran dia di tim Arsenal. Kemudian gua akan bahas sedikit skuadnya Aston Villa. Aston Villa di bawah Emery memang lebih ambisius gitu. Terus ada Morgan Rogers yang sangat gacor. Pemain-pemain Aston Villa tuh nggak bisa dibilang secondary stars, enggak. Dia tuh mungkin banyak pemain-pemain yang baru tumbuh dan oke, tapi sisanya tuh kayak mungkin dilihatnya dulu kayak musim lalu ada Asensio, ada Marcos, pemain tim buangan deh. Sekarang yang main tuh ada Daniel Malen, banyak lah, gue lupa namanya, ntar gue tampilin. Tapi bukan bintang mediocre menurut gue, tapi bintang yang nggak dapat kesempatan di tim besar sebelumnya, tapi kualitasnya ya di scout tim besar ya besar gitu loh menurut gue kualitasnya gitu kan. Jadi apalagi secara terbukti Aston Villa 11 kali match menang terus, winning streak, berada di posisi 3 klasemen Liga Inggris musim ini di bawah Arsenal dan Manchester City. Jadi memang pantas disebut big match at the end of the year ya, big match terbesar akhir tahun gitu di 2025 ini. So gimana jalannya pertandingan? Arsenal dan Villa bermain dengan sama kuat ya, taktikal banget. Dan gue udah pernah bilang juga sebelumnya, Unai Emery ketika lawan Arsenal tuh ambisius, kayak punya dendam pribadi, dan hasilnya di musim-musim sebelumnya juga signifikan banget, mengangkat Aston Villa ke posisi 4 besar, 5 besar. Terus ketika match head to head lawan Arsenal menang terus seringnya lagi kan. Arteta tuh kayak kehabisan ide ngelawan si Aston Villa di bawah Emery ini. Tapi alhamdulillahnya di match ini selain yang cedera panjang, beberapa pemain udah balik lagi, kayak Timber udah balik. Terus kemudian walaupun kita kehilangan Rice ya, tapi Gabriel Magalhaes udah ada, Gabriel Jesus juga udah siap. Jadi amunisi Arsenal tidak seberat ketika atau sekurang ketika lawan Aston Villa di match pertama gitu loh. Arsenal dan Aston Villa bermain dengan sama kuat, adu kuat di ball positioning, which is menarik banget di babak ke-1 menurut gue ya. Pertarungan dua tim besar yang lagi dikdaya atau konsisten tuh pilihannya cuma dua, saling serang terbuka atau saling berhati-hati. Nah di babak ke-1 ini Arsenal dan Villa sangat hati-hati banget untuk ngebangun serangan dan tidak mau mengambil kesalahan yang signifikan gitu. Jadi kontrol bolanya keren banget menurut gue. Mungkin kalau buat yang biasa nonton Liga Inggris bat atau biasa nontonnya tiki taka, kayak ini lambat banget. Tapi menurut gue ini adu strategi dua pelatih oke dan disiplin dua tim paling oke gitu loh. Babak pertama kemudian setelah pertandingan yang sangat seru banget, adu strategi dan sangat disiplin menurut gue. Babak pertama berakhir 0-0 dan ada kejadian menarik yang tadi gue lupa bahas. Gue nggak tahu kenapa Emi Martinez kayaknya juga punya dendam sama Arsenal, padahal yang mau pindah ke Aston Villa tuh dia ya kan, setelah menang Piala FA di bawah Arteta tuh. Dan dia tuh sebenarnya bukan villainnya Gunners, tapi dia kayak akhir-akhir ini memposisikan dirinya sebagai villain dan musuh fans Arsenal. Gue sih bodo amat juga ya. David Raya jauh lebih keren gitu, walaupun si Martinez menangin Arsenal Piala FA terus kemudian menang Piala Dunia, tapi di Arsenal memang tidak punya histori yang panjang, jadi gue nggak nganggep penting-penting amat. Dan kalau menurut gue dia ngerasa dibuang gitu loh, jadi banyak ulahnya akhir-akhir ini si Martinez tuh, bingung aing sama dia. Dan yang terjadi lanjut di babak kedua, yaitulah gue bilang kadang-kadang tuh sering kali kalau misalnya dua tim kuat bermain dengan sangat hati-hati, disiplin, skornya ya adalah
either bisa seri. Ini bukan masalah kualitas tim ya. Dua tim menurut gue kualitasnya di perform yang lagi tren positif banget. Villa 11 winning streak, Arsenal yang sedang di puncak klasemen dan menang terus di match 4 pertandingan terakhir, bahkan termasuk lawan Aston Villa. Jadi konsistensinya dua-duanya lagi gila-gilanya gitu, termasuk Manchester City ya. Hasilnya antara dua tim yang sangat hati-hati atau sama kuat biasanya antara seri dan boring atau jual beli serangan, yang mana hasilnya kadang-kadang unexpected. Salah satunya di pertandingan ini, tiba-tiba Arsenal yang gue pikir akan susah menang dengan skor besar ya, gue pikir tadi 1-0, 2-1 gitu, atau bahkan seri, malah menang 4-1. Nah ini semua meledak di babak kedua. Corner FC membuka keunggulan melalui sundulan Gabriel Magalhaes yang sangat. Jadi akhirnya gue mengerti, Corner FC itu bukan cuma tentang Arsenal ngirim bola ke gawang terus dimanfaatin jadi gol. Ada sosok vital di balik strategi Corner FC, yaitu Gabriel Magalhaes. Tanpa Gabriel Magalhaes itu nggak terbukti tidak jalan dengan sempurna. Sedangkan ketika Gabriel Magalhaes baru main di pertandingan ini, dia langsung menciptakan satu gol lewat set piece yang udah jadi rutinitas dan udah kayak kartu asnya, udah kayak ya ini pegangan gue men gitu loh. Orang mau mencoba strategi ngehalanginnya susah ya, tetap susah gitu. Dan satu gol pertama itu membuka keran Arsenal. Kemudian nah itu gue bilang mental breakdown kayaknya si Aston Villa, karena gue akuin Aston Villa bermain sangat baik tapi kebobolan oleh set piece sama Arsenal. Kemudian lini tengahnya jadi lebih goyah dan lebih mudah ditembus lah. Gol kedua dibuat oleh siapa sih gol kedua? Martin Zubimendi yang di pertandingan kali ini dia lebih banyak maju ngegantiin posisinya Declan ya, karena tuker-tukeran lah sama Merino. Yang Declan kan box to box, biasanya Zubimendi itu dijadiin di playmaker gitu loh, atau jangkar gitu loh kalau enggak. Tapi di pertandingan ini dia jadi box to box yang bisa maju mundur, gantian sama Merino. Dan El Metronom Martin Kapten Odegaard mengirimkan umpan yang sangat manis. Dan dia ini di 2 match terakhir ini Odegaard menemukan kembali permainan terbaiknya ya, setelah banyak cedera dan underperform di pertandingan sebelumnya. Di 2 pertandingan terakhir dengan menit bermain yang lebih banyak, Odegaard pelan-pelan kembali ke performa terbaiknya, membuktikan dia salah satu pemain terbaik di tim, even tanpa Declan Rice partnernya di 2 musim terakhir. Martin Odegaard sukses mendiktat pertandingan ngelawan Aston Villa, yang mana pertandingan sulit juga gitu loh. Umpan terobosan melalui pressing, kekuatan Arsenal selanjutnya di pressing. Semua gelandang Arsenal tuh jago pressing, gue akuin, dan masternya adalah Odegaard. Pressingnya ketat banget dari Arsenal. Ketika Villa pegang bola, dipassing oleh Odegaard, dicongkel dikit ke Zubimendi, skornya 2-0. Keren banget. Nggak lama dari situ makin mental breakdown Aston Villa, dan terjadilah gol ketiga melalui Leandro Trossard. Itu juga mungkin gol yang gak terduga sih menurut gue, tapi balik lagi gue bilang Trossard adalah pemain paling clutch di Arsenal. Ketika dia dapat peluang dalam positioning apapun, bisa tiba-tiba jadi gol. Termasuk di gol ketiga ini, dia dapat bola yang gak sengaja mental. Tadi ada kayak set piece disundul ke daerah pertahanan Villa, kemudian bolanya mental ke arah Timber di sisi kanan. Gue pikir tadinya Timber yang bakal nyepak bolanya, tapi ternyata Trossard yang tiba-tiba ngambil itu bola. Gol langsung kencang banget, 3-0 skor. Dari situ mental Aston Villa udah ngedrop parah sih menurut gue. Dan Gabriel Jesus is back di Premier League dengan mencetak 1 gol di pertandingan ini. Suka banget gue sama performnya Gabriel Jesus, karena Arsenal memang jadi punya 3 pilihan penyerang tengah yang bisa orang yang bisa dijadiin penyerang tengah dengan karakter yang beda-beda. Gabjes yang kecil dan lincah, bisa main di versatil di semua posisi. Kalau Gabriel Jesus main di posisi penyerang tengah di Arsenal, dia bisa fleksibel banget ke tengah, ke dalam, ke kiri, ke kanan. Kalau Kai Havertz tipikalnya false number 9, kalau Gyökeres tipikalnya goal getter. Jadi tinggal menunggu Kai Havertz. Variasi serangan Arsenal udah komplit banget untuk posisi nomor 9, dan termasuk di pertandingan ini Gabriel Jesus. Gyökeres mengalami
kebuntuan ya, tapi gue harus akuin Victor Gyökeres pemain yang sangat konsisten di Arsenal, terlepas dari jumlah golnya ya, yang diharapkan ya, karena di Sporting kan gila-gilaan, di Arsenal agak jarang bikin gol, tapi peran dia di lapangan Arsenal tuh bikin capek back, yang mana ketika dia diganti tinggal dimanfaatin oleh striker yang tipenya beda kayak Gabriel Jesus, terjadilah gol keempat Arsenal, yaitu ya udah capek gitu, karena sama si Gyökeres di part 1 ketika Gyökeres main, si back dibuat terbiasa dengan perform man to man gitu loh ya kan. Lawan Gyökeres tuh man to man, body balls, speed, strength gitu. Kemudian Gyökeres diganti dengan Jesus, pemainnya udah terbiasa dengan man to man, jadi Jesus tidak dikawal sebaik ketika Gyökeres, dianggapnya udah bukan Gyökeres gitu loh. Jadi Jesus lah yang gua jagain, gue biarin aja gitu. Tapi tahunya ternyata Gabriel Jesus mencetak gol yang sangat keren banget, pressing dan umpan dari Leandro Trossard, serangan balik yang cepat dimanfaatin dengan baik, skor 4-0 untuk Arsenal. Satu gol Aston Villa terjadi lewat Ollie Watkins ya. Ollie Watkins emang termasuk yang paling gacor juga di Villa, tapi which is ketika skor 4-1 itu si Aston Villa memang praktis udah gak punya peluang apa-apa, mentally udah drop banget. Dan satu yang mau gue highlight adalah satu penyelamatan kelas dunianya David Raya. Mungkin gue harus ngomong kayak gini, kita fokus sama pemain back Arsenal yang emang tangguh semua, gelandang Arsenal mentereng. Pemain depan Arsenal meskipun tidak punya satu striker tunggal yang konsisten mencetak gol kayak Haaland gitu, tapi variasi serangan lini depan Arsenal tuh ngeri. Tapi yang nggak pernah kita highlight adalah David Raya. Di 2 match terakhir David Raya bikin penyelamatan gemilang yang membuat Arsenal bisa meraih 3 poin gitu loh. Lawan sebelumnya, gue lupa lawan apa sih sebelumnya tuh, Brighton Hove Albion bikin penyelamatan gemilang. Kemudian di pertandingan ini even udah menang 4-1, satu penyelamatan David Raya menunjukkan kelas dia di depan gawang, bahkan posisinya udah salah, itu tiba-tiba tinggal nyolek juga masuk gol tuh, langsung gol tuh pemain Aston Villa, tapi masih bisa diselamatin, di save sama refleks dia. Jadi gue pikir David Raya adalah salah satu kiper kelas dunia yang ada di musim ini gitu loh, dan Arsenal beruntung banget dapet dia. Tim juara tuh selalu butuh kiper yang kelas dunia menurut gue. MU dulu di eranya Peter Schmeichel, Arsenal di eranya David Seaman, Inter ketika meraih treble, Real Madrid dengan Thibaut Courtois-nya selalu, meskipun kiper selalu dianggap nggak penting-penting amat, tapi krusial. Even Liverpool ketika Alisson masuk, bisa dia Liga Champions, bisa Premier League, Manchester City dengan Ederson ya, kemudian sekarang dapetnya Donnarumma di PSG treble. Jadi gua rasa David Raya sedikit lagi tinggal hasil aja sih, trofi yang Arsenal dapat di musim ini akan mensahkan status dia sebagai kiper terbaik dunia saat ini gitu loh. Jadi segitu dulu. Video-video Only Gunners berikutnya akan semakin padat ya, karena kita akan dijadwal tiga hari sekali main gitu loh. Nextnya Arsenal akan melawan Bournemouth, seingat gue ya kan. Jadi kita akan kembali di sana. Untuk tim-tim dari untuk fans-fans dari tim lain, ya udah, kalian tuh jangan benci sama Arsenal. Gue tuh kadang-kadang bingung sama orang yang benci Arsenal tuh udah lama nggak dapet gelar ya kan. Kenapa lu pada nggak pengen Arsenal dapat gelar gitu? Kalau Arsenal tuh tim yang tiba-tiba disiram duit gitu loh, terus lu iri, oke lah, ini tuh Arsenal udah lama nggak dapat gelar, punya duit juga dari hasil ngehemat gitu. Sekarang tanpa duit yang signifikan gede, walaupun belanjanya oke lah, itu kan karena laba yang dihasilkan oke banget, tapi itu proses banget, bukan disiram tiba-tiba dari dana minyak Arab atau minyak Rusia gitu kan. Terus masih dibenci juga gitu, kayak bencinya tuh kayak nggak pengen Arsenal juara. Padahal Arsenal sekarang membuktikan ya, karena konsistensi paling nggak ada di puncak klasemen Liga Champions dan Liga Inggris gitu. Ya udah, terima aja kalau hasil tim kalian buruk tuh, nggak usah iri. Ada satu tim ngelawan Wolves 1-1, buset, katanya mau juara. Sedih banget ya kan. Jadi sampai jumpa di konten Only Gunners berikutnya. COYG, selamat tahun baru, sehat semuanya, bye bye.